Selamat siang, salam mulia, salam budaya, salam Nusantara. Selamat berjumpa kembali di channel Artefak Nusantara, teman-teman ya. Dalam pertemuan kali ini saya akan membahas tentang apa sih agama kuno di Jawa Dwipa ini yang telah dianut oleh leluhur bangsa Jawa Dwipa ini. Dalam pertemuan kali ini saya mencoba membaca dari catatan keluarga Badra, teman-teman ya. Oke, supaya tidak bosan, saya hadapkan ke suatu pemandangan yang indah, yaitu di telaga di Kabupaten Tulungagung di Ngerowo ya, yang dimana di sini masih lestari ada tumbuhan yaitu bunga teratai. Oke, kamera akan saya balik. Teman-teman, itu bunga teratai ada yang berbunga mekar dan ada yang memulai masih cungkup ya, dan diwarnai oleh pegunungan yang indah. Gunung di timur saya itu adalah pegunungan Kendeng ya, bukan Gunung Kendeng, tapi itu adalah pegunungan Kendeng yang menyambung sampai Banyuwangi hingga ke Banten. Seperti teman-teman ya. Baik, kali ini saya akan mencoba membacakan tentang agama orang Jawa Dwipa di masa lalu. Agama suci Budi Kanung. Agama suci Budi Kanung disebut juga agama suci Huwaning. Agama suci Huwaning atau agama suci Kanung ini lahir pada abad 10 sebelum Masehi di Kayangan. Dibawa oleh Romo Pihulun Indra, yaitu Aba Sang yang Zikau ke Laut Selatan di Kayangan Kencanapura, disebut juga agama Huwaning. Tetapi oleh Yang Bodro di Kayangan Jeruk Pura disebut Kanung. Ada yang menyebutnya ajaran agama suci Huwaning Kanung. Ajaran agama suci ini diajarkan di langit dan di Kayangan. Dan agama ini adalah induknya dari semua agama-agama di timur. Keluarga Badra sampai sekarang masih menjalankan agama suci Huwaning atau Kanung ini sampai sekarang. Ajaran Huwaning Kanung atau agama Sankara ini menekankan cinta kasih sesama makhluk, menekankan ketulusan, kejujuran, kedisiplinan. Agama ini sudah ada di dunia sebelum ada agama-agama lahir di dunia. Agama ini asli murni agamanya bangsa timur, negeri Laut Selatan, Jawa Dwipa atau Jawa Dwipa, teman-teman ya. Agamanya para Dau Hwa atau dewa. Agama atau Dewi Kayangan. Agamanya para Parayangan, para Sanggu, Hapsara, Hapsari. Saya ulangi teman-teman ya. Agama ini asli murni agamanya bangsa timur, negeri Laut Selatan, Jawa Dwipa. Agamanya para Dau Hwa atau dewa atau dewi di Kayangan. Agamanya para Parayangan, para Sanggu, Hapsara atau Hapsari, para peri, para Vidara atau Vidari atau bidadari. Bidadara dan bidadari, teman-teman, maksudnya. Agama inilah yang disebut dengan ajaran cahaya pengetahuan.
Arunika Veda. Sumber pengetahuan, orang yang mengajarkan sumber-sumber pengetahuan itu disebut Vedic, dalam kurung wong ngerti. Orang Jawa disebut juga wong ngerti, seorang Vedic, karena di Jiahualah pengetahuan agama suci Huaning atau Kanung ini dibabar. Makanya termasyhurnya orang Jiahua itu disebut Vedic atau wong ngerti. Siapa Vedic itu? Yaitu Sangyang Waisinu Badra Zinayau atau Wisnu Badranaya atau Wisnu Badra atau Sangyang Zinayau Bodronoyo. Bangsa Timur sejak Sanggau Utama atau Sanggu sampai sekarang tidak suka menjajah, menjarah rayah, membunuh, ya karena agama suci ini. Tetapi oleh bangsa barat seperti Yunani, Romawi, dalam kurung Makedonia, dan Wong Ngerum, abad 4 sebelum Masehi, Ganggaridai, Kalinga, Wanga, Pundra, Awanga, Saka Sekitia, Kusana, Inggris, Prancis, Portugis, Belanda, bangsa Timur itu adalah makanan yang sangat empuk. Karena memang tujuan bangsa Barat dan Timur itu berbeda. Bangsa Barat sejak Ramanu terkenal bangsa yang serakah, bangsa yang gila hormat, bangsa yang suka berperang, berburu, membunuh, memfitnah, bersaksi dusta, mencuri istri orang, mabuk-mabukan. Manusia-manusia biadab, tidak punya tatanan, tidak punya malu, tidak punya sopan, santun, dan adab, tata krama, maunya menang sendiri. Beda dengan bangsa Timur, mengedepankan tata krama, sopan santun, hormat menghormati, punya rasa malu dan harga diri, tahu balas budi, tahu budi pekerti, mengedepankan ketulusan, kejujuran, kedisiplinan, dan cinta kasih. Karena Timur dan Barat memang berbeda. Nenek moyang Kansu Manu itu orangnya serakah. Saya ulangi teman-teman ya. Karena Timur dan Barat beda, dari nenek moyang Kansu Manu itu orangnya tidak serakah, tidak suka berperang, tidak suka membunuh, makannya cuma buah-buahan. Beda dengan Ramanu, makannya daging, wataknya dasarnya amarah dan serakah. Itu bisa dilihat sampai sekarang ini. Sumber Badra. Baik teman-teman, jadi mulai saat ini kita jadi tahu dan mempelajari bersama-sama teman-teman. Kenapa orang Jawa itu atau Jawa Dwipa dari dulu hingga sekarang itu di mana-mana dapat diterima oleh masyarakat di mana-mana ia berada. Dasarnya karena mempunyai sifat dari dasar nenek moyangnya atau gennya ya, atau sanatnya atau terahnya atau nasabnya itu dari orang-orang Kahyangan ya, atau Huaning, atau agamanya Kanung. Jadi sifatnya itu suka mengalah, andap asor, tidak suka menjarah,
tidak suka mencuri, tidak suka, pokoknya tidak suka di dalam keributan. Jadi dasar inilah yang menyebabkan orang Jawa atau dulunya bernama Jia Hua Dwipa itu, yang mendasari watak orang Jawa hingga sekarang ini. Walaupun orang Jawa sekarang ini sudah tidak tahu cerita asal muasal, ujung dan pangkalnya leluhurnya sendiri, karena pada mabuk oleh ajaran bangsa luar, hingga kita tidak tahu asal usul sejarah nenek moyang kita sendiri. Seperti itu teman-teman ya. Hingga banyak di antara kita anak cucu orang Jawa Dwipa malah mengolok-ngolok bangsanya sendiri sebagai bangsa yang kuno dan tertinggal. Seperti itu teman-teman. Jadi sejarah agama asli di Jawa Dwipa atau Jawa Dwipa ini, atau yang sekarang Jawa, dulunya adalah sebuah bangsa yang menguasai hingga barat sampai ke Persia, timur ke sekarang menjadi Australia dan Irian Jaya, terus Bumi Saila sekarang India, Kalimantan, Korea, Jepang, Yapanpura, Cina, itu adalah anak cucunya. Nah, jadi kita menjadi tahu teman-teman ya, sejarah apa agama leluhur bangsa Jawa Dwipa di masa lalu. Oke, sekian dulu. Terima kasih yang telah menonton subscribe di channel Artefak Nusantara ini. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Salam mulia, salam budaya, salam Nusantara.